Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Daily Channel. Dalam pembahasan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kaca jinak ya teman-teman. Pembahasan yang kemarin yang sudah saya bahas dari konten sebelumnya teman-teman ya. Nah kali ini saya akan bahas mengenai kaca jinak part 2-nya ya, yang sekarang saya akan bahas sampai tuntas teman-teman. Untuk kemarin saya menjelaskan tentang pola harus bagaimana, harus apa mengenai kaca jinak. Nah, sekarang saya akan membahas settingan lomba sama pengondisian lapangan untuk kaca jinak yang kemarin sudah saya bahas, teman-teman ya. Masuk ke intinya saja, teman-teman ya. Untuk kaca jinak saya. Intinya untuk kaca jinak saya mencermati, saya teliti, saya rawat konsisten, dengan hariannya saya melihat karakternya pengennya gimana, enaknya gimana. Alhasil saya sedikit demi sedikit menyetinya dari mulai extra puding, penjemuran, lalu fisik ya teman-teman. Nah, seperti itu. Saya akan bahas sekarang teman-teman. Nah, untuk kacer jinak saya, kacer jinak yang kemarin dibahas itu settingan hariannya teman-teman. Untuk pagi sore itu jangkriknya 7. Saya menggunakan sistemnya, pola settingannya rawatan hariannya rendah teman-teman. Kenapa rendah? Karena kalau diartikan itu kaca jinak saya itu yang kemarin jinaknya ya gacor, kadang dibuka kerodong juga kalau di rumah, kalau lagi panas, kalau ada burung baru ya teman-teman ya ke rumah, dia gampang konslet. Jadi intinya itu udah gacor, birahinya udah jebol, emosinya ada, kita tinggal ngolah dari EF-nya, penjemuran, lalu fisiknya kita pandai-pandai aja. Jadi di mana titik kacer itu enak, lalu kita turutin. Nah, untuk polanya saya polanya menggunakan settingan rendah untuk hariannya teman-teman ya, jangkrik sore pagi sore 77 teman-teman ya. Nah, lalu untuk penjemuran. Untuk penjemuran juga saya menggunakan penjemuran rendah. Kenapa menggunakan jemurnya rendah? Ketika jemur kencang, memang si burung makin enak, tetapi dia makin enak nanti kesininya kayak gelisah gitu teman, enak-enak gacor pongslet tapi ada gelisah gitu teman ya, nampar. Nah saya dilihat dari hariannya dulu, jadi saya menyimpulkan kacer ini ya jangan terlalu kencang, jadi saya penjemuran menggunakan penjemuran sauna teman-teman, karena si burung saya ketika dibuka kerodong misalkan lagi di embun juga itu gacor, tapi kalau dia lagi di kerodong itu nggak terlalu gacor. Jadi saya menggunakan jemurnya jemur sauna tapi tidak kencang, rendah teman-teman, cukup setengah jam atau 1 jam itu gak apa-apa. Saya menggunakan jemurnya jemur sauna rendah teman-teman ya. Nah jadi ketika saya menggunakan jemur sauna itu supaya burung tidak gacor, tidak terlalu gacor, karena kalau di kerodong itu seperti itu, tapi ketika dibuka dia malah gacor bocor teman-teman. Nah seperti itu kacar jinak yang kemarin yang saya ini bahas teman-teman. Nah lalu untuk mandinya teman-teman, untuk mandinya saya mandinya juga rendah teman-teman, karena ketika kita sering memandikan nanti malah birahinya makin naik teman-teman, karena saya udah mencoba ketika dia sering mandi malah dia mengeluarkan jentirnya itu berlebihan, kadang cetakan juga lebih parah. Jadi saya menggunakan sistem mandinya 1 minggu 2 kali, itu juga pagi teman-teman ya, ya sekitar jam 7 atau setengah 8 atau jam 8 teman-teman, lalu angin-angin jemur lagi. Nah untuk penjemuran juga saya tidak tiap hari teman-teman, saya seperlunya aja, ketika burung mau dijemur ya dijemur, nggak tiap hari, ini nggak jadi masalah. Intinya kaca saya ini nggak ribet ya teman-teman. Nah jadi itu dalam EF-nya, dalam mandinya, dalam umbarnya. Nah, lalu yang selanjutnya dalam fisik, olah fisik teman-teman, tenaganya. Nah kali ini saya udah dapat untuk EF-nya, dia enaknya rendah. Tapi kalau dia di EF-nya dinaiki, dikencengin, dia enak juga, tenaganya ada. Jadi saya menyimpulkan hariannya dulu teman-teman. Harian rendah, lalu dalam pemandian juga rendah, penjemuran ya segitu, umbar juga saya, tetapi umbar juga itu seminggu itu 2 kali teman-teman, umbar dengan cara ditakut-takutin ya supaya dia bergerak ke sana ke sini, itu umbar 1 minggu tuh cukup 2 kali teman-teman ya. Nah
karena kacer jinak saya nggak ngerumas ya, intinya mentalnya bagus, jadi saya ditakut-takutin supaya dia gerak cepat ya, beberapa balikan juga lah gitu teman-teman. Nah untuk penyembuhan juga lah ya, untuk pengumbaran gitu. Untuk pengumbaran udah teman-teman. Nah ini itu untuk pola rawatan hariannya. Lanjut teman-teman, untuk pola settingan mau ke lomba teman-teman ya. Nah untuk pola settingan ke lomba kacer jinak saya ini ya teman-teman, karena saya udah melihat maunya dia rendah hariannya, tetapi ketika burung saya ini dinaikin jangkriknya dia malah enak. Jadi saya menyimpulkan H-1 satunya, H-1 kacer jinak saya dinaikin. Malah ini settingannya H-1 jangkrik udah naik teman-teman. Jangkrik udah naik 25 pagi. Lalu nanti sore dikasih 25 lagi, full istirahat teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Jadi di rumah nggak terlalu bocor ketika dikerodong. Nah jadi kesimpulannya burung saya ketika dikencengkan jangkriknya, extra pudingnya, malah dia enak. Agak berbeda dari suara konsletnya, nekennya ya ketika dengar suara burung gitu. Nah saya seperti itu teman-teman. Jadi untuk hariannya rendah, tapi ketika eksekusi mau lapang dia tinggi supaya dia ada tenaga jadinya kayak. Nah saya menggunakan pola jangkrik Amin satunya kencang, lalu hari hanya saya balik lagi rendah 7 teman-teman ya, balik lagi rendah 7 ya teman-teman. Nah lalu 1 jam atau setengah jam sebelum berangkat ke area lomba, saya dimandikan dulu supaya dia segar lah, menetralisir tubuhnya lah, biar stabil, biar staminanya ada, biar segar intinya teman-teman. Nah ketika udah mandi saya lalu memakai kroto. Jadi asupan kroto juga penting teman-teman. Ada yang suka, ada yang tidak. Jadi kita coba-coba aja ketika burung kita dikasih apa ekstra pudingnya, ketika enak, ya kita coba aja. Kita jangan pusing-pusing kata saya. Ketika kita mau nyeting seperti itu, coba lakukan. Ketika itu jelek, kita robah pelan-pelan. Jangan kita langsung robah total. Jangan. Karena saya udah melihat dari hariannya si burung itu enaknya kayak gimana. Nah, saya menerapkan enaknya ketika di jor jangkrik lalu dikasih kroto. Jadi hari hanya jangkrik kembali lagi normal, langsung 1 jam atau setengah jam mau berangkat lomba dimandikan dulu, langsung dikasih kroto sedikit teman-teman. Nah itu untuk settingan harian sama mau berlomba teman-teman ya, seperti itu. Nah kita lanjut langsung misalkan berangkat teman-teman, berangkat ke area lomba. Nah saya ini langsung eksekusinya teman-teman ya, seperti video yang satu ini teman-teman. Nah ini eksekusi lapangan akan saya jelaskan di bawah ini ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah ketika udah sampai di area lomba, si burung didiamkan dulu teman-teman ya, supaya dia bersuara nyaman. Intinya burung jinak saya menggunakan full prodong dulu. Ini perdana gantang, perdana full prodong, saya menyetingnya teman-teman. Karena saya tidak ingin ambil pusing, tidak ingin ambil ribet teman-teman. Intinya ketika saya pengen nyoba itu, coba. Ketika saya pengen nyoba full prodong, saya coba. Ketika saya pengen di ablak ya, coba dulu ablak gitu teman-teman. Saya menggunakan sistem full prodong dengan sistem ketika mau lomba itu kenyang. Jadi H-1 udah kenyang, hari hanya rendah, tapi di lapang kita ketika udah nyampai seperti ini, lalu dikasih lagi jangkrik ketika udah bersuara ini untuk settingan jinak saya ini. Ini ketika udah nyampe lapang, udah agak lama agak bunyi, saya dicolok lagi ekstra puding seperti jangkrik 5 biji teman-teman ya. Lalu kerodong lagi. Nah nanti udah dikasih jangkrik, kerodong lagi, full didiamkan, nanti udah ada suara. Nah nanti beberapa menit kemudian buka seperti ini sedikit teman-teman, supaya dia ada gerak, ada bunyi, ada neken ya seperti di video ini biar jadi enak nanti teman-teman. Nah ini nggak diablak teman-teman ya, ini cuma dibuka setengah kerodong aja teman-teman ya, ini dibuka setengah kerodong aja seperti ini teman-teman. Nah lanjut teman-teman, di lapang nggak dicolok lagi apa-apa teman-teman ya. Jujur saya menggunakan sistemnya kalau mau lombanya ini kenyang ya. Saya coba teman-teman, dikasih ulet 2 ekor ulet Hongkong, malah ini nggak dimakan, dia udah kenyang. Udah
saya tidak dipaksakan, jadi dia udah maunya jangkrik. Kalau ketika jangkrik dikasih lagi, dia bahkan dimakan. Udah, saya menggunakan ketika di lapang, dia cukup 5, gak dicolok lagi. Satu sesi mau naik, ya buka seperti biasa teman-teman, buka seperti biasa, pakan-pakan seperti itu. Nah ini nggak pakai ranjau sama sekali teman-teman ya. Nah cukup simple, cukup nggak ribet teman-teman. Nah satu sesi sebelum naik biasa kerodong dibuka sedikit supaya dia konslet makan seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah ketika udah enak kita pancing, nanti sedikit-sedikit mendekat ke area lomba. Nah seperti itu untuk pengondisian lapangannya. Nah kita lanjut langsung gantang teman ya. Nah lanjut gantang teman-teman di sini. Nah alhamdulillah untuk settingan ini saya terapkan menghasilkan ya bukan menghasilkan hasil yang bagus ya, seperti itu, memuaskan menurut saya ya teman-teman. Alhamdulillah produk kerodong ini sampai jalan, sampai bisa juara juga hari ini ya teman-teman, hari kemarin ya teman-teman maksudnya. Nah nanti akan di-spill ya teman-teman sesi satunya seperti apa teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ini untuk sesi pertama alhamdulillah berjalan dengan bagus ya teman-teman. Ini mendapatkan juara ke-1 ya teman-teman untuk sesi pertama ya teman-teman. Nah nanti ada sesi keduanya ya teman-teman. Giring-giring dah, kayak balon di mau air. Abang burung jirah. Nah ini teman-teman ya, ini untuk sesi keduanya teman-teman. Sesi kedua ya lumayan sih ya teman-teman, lumayan jalan full ya, cuman ada jeda dikit gitu. Soalnya ini baru perdana gantang teman-teman, perdana mencoba settingan full kerodong. Alhamdulillah hasilnya bisa memuaskan ya teman-teman. Nanti saya setting lagi. Ini untuk hasil sesi kedua alhamdulillah masuk juara 2 teman-teman ya. Nah ini kalau durasi ya dari awal sampai akhir juga aman teman-teman ya, cuman kalahnya dari jedanya ada jeda dikit teman-teman. Nah yang untuk materi dan tembakan udah lumayan sih teman-teman ya, ini materinya agak ngalir lumayan. Nanti ada sesi 3-nya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya untuk sesi ketiga ya teman-teman. Alhamdulillah masih stabil, masih dengan pengondisian yang sama ya. Ini kalau tiap gantang, tiap turun dikasih jangkrik lagi seperti biasanya 5 ya teman-teman, nggak dikasih apa-apa lagi ya teman-teman. Nah settingannya cukup mudah ya teman-teman, nggak ribet. Nah ini untuk sesi ketiga ya teman-teman. Alhamdulillah dari tembakannya juga ini rapat ya teman-teman, bisa didengar ya. Nah teman-teman ya, nah itu jelas ya teman-teman. Alhamdulillah nanti ada perbaiki lagi sama saya yang kurangnya dikit-dikit teman-teman ya. Semoga ini kedepannya stabil ya teman-teman, dengan settingan ini bisa narap kedepannya ya teman-teman. Nah ini udah saya spill, udah saya bahas teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Ya mohon maaf teman-teman ya, sebelumnya ini sama saya tadi dikasih nama Raja Tega teman-teman, karena saya pusing ambil namanya, nama apa gitu ya. Jadi saya udah ada udah ada dalam pikiran gitu, wah saya kasih nama aja Raja Tega. Nah ini video terbaru, ini hasil terbaru teman-teman ya, video kemarin ya teman-teman ya. Ini oke lanjut teman-teman. Nah sesudah pulang dari area lomba, saya biasa
dimandikan terlebih dahulu. Nah, lalu diangin-anginkan. Nah, kenapa saya menyantumkan video ini? Nah, ini ketika udah nyampe rumah mandi langsung diangin-anginkan, dekatkan saja teman-teman ya sama burung kaca, tetapi nggak diliatin, tapi cuman dekatin yang sama di kerodong. Nah, nanti otomatis yang di kerodong juga bunyi, pancing aja sama HP. Nah, sesudah dipancing nanti ada bunyi, nanti juga ini bakalan ngebagong atau ngebalon teman-teman ya. Nah, jadi ini karakternya bagus, ini ngebalonnya udah pulang di lomba gantangan gitu teman-teman ya. Ini seperti ini ya, menurut saya ini kaca saya nggak ribet ya teman-teman. Nah, ini sangat simpel sih teman-teman. Nah, ini baru perdana teman-teman ya. Nah, ini untuk pola perawatannya gimana sama pengondisiannya gimana udah sama saya dibahas total ya teman-teman sampai selesai. Nah, intinya seperti itu ya teman-teman dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah, bila ada pembahasan yang kurang enak didengar atau masukan-masukan yang kurang pas. Jadi intinya menurut saya kalau bisa teman-teman ambil sisi positifnya, jangan ambil posisi negatifnya. Jadi ketika ada masukan yang benar atau cocok bisa dilakukan atau bisa dipraktekkan teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe, like, and comment ya teman-teman supaya channel saya bisa berkembang. Nanti akan ada pembahasan selanjutnya mengenai perkaceran lagi teman-teman. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.